Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita jumpa kembali di dalam acara kita Resapi Renungan Singkat Pemelihara Iman GKI Klasis Bojonegoro. Tema yang akan saya sampaikan adalah tentang pergumulan orang Kristen, pergumulan kita. Saya akan membacakan dari surat Roma pasal 7 ayat 15 demikian. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Saudara, bagian surat Roma pasal 7 ayat 15 ini adalah tulisan Paulus tentang pergumulan yang terjadi di dalam hidupnya sendiri, yaitu tentang adanya kuasa dosa. Kalau kita perhatikan sampai 2 kali Rasul Paulus menyatakan pergumulannya itu, yang menunjukkan bahwa betapa beratnya, betapa seriusnya pergumulan akan kuasa dosa itu. Dan pergumulan seperti itu dialami oleh Paulus sebagai seorang yang sudah bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Bahkan Paulus sudah menjadi rasul atau utusan Yesus Kristus. Namun saudara, di dalam dirinya sebagai rasul masih tetap ada ketegangan, ya, di dalam batinnya itu. Paulus pakai istilah ada ketegangan antara manusia lamanya dengan manusia baru. Inilah pergumulan yang ditulis dengan jujur oleh Rasul Paulus di dalam suratnya ini. Apa yang dapat kita pelajari dari pergumulan Paulus ini? Pergumulan Paulus ini sangat mengingatkan kepada kita bahwa sebagai orang Kristen, kalau kita mau jujur, kita pun juga mengalami pergumulan yang sama seperti yang dialami oleh Paulus. Setelah kita menjadi orang Kristen, sudah dibaptis, sudah sidi, ternyata masih ada pergumulan kuasa dosa di dalam diri kita masing-masing. Dan banyak kasus terjadi yang menunjukkan bahwa orang Kristen masih jatuh dalam dosa. Berbagai macam dosa. Ada dosa perzinahan, dosa kebohongan, dan dosa-dosa lain. Contoh ini menunjukkan bahwa masih ada pergumulan yang berat, yang serius akan kuasa dosa itu di dalam diri kita. Sehingga saudara, tetap masih ada ketegangan antara manusia lama yang dikuasai oleh keinginan daging dan dosa itu dengan manusia baru kita yang dikuasai oleh Roh Kudus bagi orang yang percaya kepada Yesus. Kita masih bisa jatuh di dalam dosa, sehingga kita mungkin juga mengatakan seperti Paulus ini, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang membuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Yang menunjukkan bahwa kita juga tidak mampu melawan kuasa dosa itu. Pergumulan melawan kuasa dosa itu pernah membawa Paulus kepada titik keputusasaannya. Dan kita pun juga ketika mengalami kondisi yang serupa, kita juga bisa merasa putus asa. Kenapa aku kok bisa begini? Sehingga seperti Paulus, kita juga bisa berkata, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sehingga dari pergumulan Paulus kita juga dapat belajar bahwa karena kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus, kita dimampukan
untuk mengalahkan kuasa dosa itu. Sehingga dalam pergumulan melawan dosa, kalau kita perhatikan, Paulus tidak berakhir dalam keputusasaannya. Karena Paulus menyadari bahwa dirinya sepenuhnya sudah menjadi milik Kristus. Bagi Paulus, hukum Taurat itu menyadarkan ketidakberdayaan manusia di hadapan Allah. Dan membuat manusia itu hanya perlu memandang kepada Yesus Kristus yang disalibkan, yang berkuasa untuk menebus manusia berdosa. Apakah saat ini kita juga sedang bergumul dengan berbagai macam dosa? Dari pelajaran yang kita peroleh di sini, kita diajar hanya Yesus yang dapat menjadi andalan kita untuk kita menang atas kuasa dosa. Sehingga kita memang bisa jatuh di dalam dosa, tetapi kita bukan menjadi orang yang terus menikmati dosa atau berkanjang dalam dosa. Jika Kristus ada di dalam kita, janganlah kita menyerah, jangan putus asa di dalam melawan dosa. Kenapa? Karena Kristus telah menang atas kuasa dosa dan Dia ada di pihak kita. Oleh karena itu, tinggallah di dalam Yesus. Kiranya firman Tuhan ini mencerahkan hati pikiran kita untuk tetap percaya kepada Yesus dan menyerahkan hidup pada Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan, biarlah ini makin menumbuhkan iman kami untuk menjadi dewasa di dalam Kristus Yesus dan hidup kami di dalam penyempurnaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.